Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur dan pasti Bapak Ibu juga bersyukur karena hari ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah dan juga mendengar satu renungan. Saya teringat kepada satu peristiwa bahwa manusia ini mengapa susah sekali berubah. Pernah merasa sudah berubah, tapi kok balik lagi ya seperti dulu. Begitu kan? Ya, sudah janji nggak mau marah, tapi masih marah. Sudah berdoa mau lebih baik Tuhan, tapi kok jatuh di dosa yang sama. Nah, mengapa manusia begitu susah berubah? Mari kita renungkan bersama. Ya Bapak Ibu, kita semua pernah berusaha memperbaiki diri. Kita ingin jadi orang yang lebih sabar, lebih taat, lebih dekat dengan Tuhan. Tapi entah kenapa setelah beberapa waktu kita kembali seperti semula. Yang sabar jadi mudah tersinggung lagi. Yang rajin berdoa jadi malas lagi. Yang mau mengampuni hatinya terluka kembali. Nah, mengapa? Nah, ini pertanyaan nih, mengapa manusia itu susah berubah? Jawabannya cuma sederhana, Bapak Ibu. Karena perubahan sejati itu bukan dari luar, tapi dari dalam hati. Nah, ini yang penting. Banyak orang ingin mengubah perilakunya, tapi tidak mengizinkan Tuhan mengubah hatinya. Perubahan yang sejati bukan hasil dari tekad, tapi hasil dari penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan ajarkan, kita mau lakukan, nah ini akan terjadi perubahan. Di Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Itulah sebabnya tanpa kuasa Roh Kudus, manusia tidak mampu berubah dengan sungguh-sungguh. Saya beri contoh ya, Raja Saul. Ia pernah diurapi Tuhan, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi karena ia tidak menjaga hatinya, ia berubah dari rendah hati menjadi sombong, dari taat menjadi memberontak, dari mengasihi Daud menjadi membencinya. Nah, Saul berubah hanya di luar, tapi tidak di dalam. Ia berusaha tampak rohani, padahal hatinya menjauh dari Tuhan. Akhirnya, ia kehilangan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa terjadi pada diri kita. Ya, begitulah hidup manusia. Kita berusaha memperbaiki bagian luar, memperbaiki penampilan, memperbaiki kebiasaan sikap, tapi sumbernya yaitu hati masih kotor. Kalau sumbernya belum diserahkan kepada Tuhan, seberapa seringnya kita bersihkan, kotoran akan muncul lagi. Jadi kuncinya biarkan Tuhan ubah hati kita dan kita mau menerima apa yang Tuhan ajarkan. Di Mazmur 51 ayat 12 berkata, ciptakanlah hati yang tahir dalam aku ya Allah, dan perbahuilah batin dan teguh dalam diriku. Nah, inilah doa Daud setelah ia jatuh dalam dosa. Dia tidak hanya minta ampun, tapi minta hatinya diperbaharui. Daud tahu tanpa hati yang baru, ia akan jatuh lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, perubahan hati sejati terjadi saat kita berkata, Tuhan, bukan hanya ubah perilakuku, tapi ubahlah hatiku. Perubahan sejati tidak terjadi hanya sehari, tapi setiap hari saat kita membiarkan Tuhan bekerja. Setiap kali kita jatuh,
Datang lagi kepada Tuhan. Biarkan Dia membentuk kita sedikit demi sedikit. Dan pada waktunya dunia akan melihat yang dulu keras hati kini jadi lembut. Yang dulu pemarah kini punya kasih. Yang dulu mudah kecewa kini kuat dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saat hati diubahkan, hidup pun akan diperbaharui. Nah, inilah renungan yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa Tuhan sayang kita semua. Amin.